Dan perkembangan kasus penipuan Rihana Rihani menghadirkan temuan baru. PPATK menyatakan tak hanya melakukan penipuan penjualan iPhone saja, si kembar juga melakukan penipuan luxury goods. Lalu seperti apa kira-kira perkembangan kasus ini? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Kelompok Humas dan PPID PPATK, Natsir Konga. Selamat sore Pak Natsir, terima kasih atas waktunya sore hari ini. Selamat sore Mbak Ayu, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Natsir, setelah melakukan pendalaman, PPATK mendapati ada temuan aliran dana yang baru. Ini ada temuan penjualan tas mewah. Lalu seperti apa update dari PPATK saat ini? Iya, jadi selain pre-order iPhone yang pertama kita temukan ya, itu juga ada barang-barang mewah, tas, dan lain-lain. Nah, untuk tindak lanjutnya, kita terus berkoordinasi dengan penyidik. Dan sejauh ini kita sudah memblokir dari rekening si duo kembar ya, dengan nilai transaksi 86 miliar. Dan kasus ini terus kita kawal dan kita bantu ya penyidik agar penyidik dapat menindaklanjutinya secara optimal. Begitu Mbak Ayu. Oke, informasi terakhir yang kami dapatkan, PPATK ini telah memblokir 21 rekening atas nama Rihana dan Rihani. Dan total mutasinya ini juga cukup fantastis, nilainya mencapai 86 miliar rupiah. Lalu setelah kasus ini bergulir, kemudian apakah ada penambahan jumlah dari rekening dan juga total mutasi yang diselidiki oleh PPATK? Ya kemungkinan ada ya, karena kita terus masih bekerja sampai saat ini Mbak Ayu. Oke, lalu terkait dengan penelusuran PPATK hingga saat ini, apakah ada potensi jika pelanggaran hukum yang lain juga bisa dilakukan? Atau mungkin ada hal-hal lain yang juga bisa dilihat dari penelusuran PPATK? Ya sejauh ini selain iPhone ada juga tadi barang berharga ya, seperti tas dan lain-lain. Nanti juga dari koordinasi yang kita lakukan dengan penyidik, bila mana nanti penyidik menemukan informasi baru mungkin ya dari temuan yang ada di lapangan, itu juga bisa kita tindak lanjuti. Jadi TikTokan dan kerjasama itu terus kita lakukan ya. Dan untuk kasus Rihana Rihani ini kan sebenarnya PPATK juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk memecahkannya. Seperti apa kerjasamanya selama ini Pak? Apakah juga bisa memberikan saran-saran untuk hukuman dari pidana yang dilakukan oleh Rihana dan juga Rihani? Ya, nanti polisi yang melihat ya tindak pidana asalnya apa. Sebagaimana yang diatur oleh pasal 2 Undang-Undang 48 tahun 2010, kemudian tindak pidana pencucian uangnya bagaimana. Nah itu terus kita komunikasikan. Jadi sejauh ini kita sudah sangat efektif ya di dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyidik, khususnya teman-teman di Polri. Kemudian kalau kita melihat potensi pelanggaran hukum, penelusuran dari rekening ini kan sebenarnya juga bertujuan untuk mencari korban lainnya yang terjerat dari kasus penipuan Rihana Rihani. Sejauh ini ada berapa korban yang telah ditemukan oleh PPATK? Kalau teknis sampai konsultasi seperti itu Mbak Ayu, saya nggak bisa paparkan di sini. Ya nanti teman-teman penyidik lah ya, ketika hasil penyelidikannya terus ke penyidikan, nanti ditindaklanjuti disampaikan kepada jaksa. Jadi saya nggak bisa sampai seteknis begitu menyampaikan informasi kepada publik, karena apa yang kami lakukan, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu hanya boleh disampaikan kepada penyidik. Baik. Nah saya ke CNN itu hanya sifatnya agregat dan data-data yang sifatnya tidak spesifik ataupun teknis lah seperti itu. Oke, baik. Berarti saat ini proses yang sedang dilakukan oleh PPATK adalah masih menelusuri rekening aliran dana dari si kembar, kemudian juga masih mendata siapa saja yang menjadi korbannya. Seperti itu kurang lebihnya Pak Natsir. Ya, kalau korbannya kan sudah banyak yang mengadu ya, itu sudah terdata. Nah, yang lebih kita telusuri itu adalah uang hasil kejahatan itu dibelikan apa, ditransfer kemana, kemudian
dikirim kemana. Jadi banyak sekali itu ya, dari lapisan kiri, kanan, bawah, ke atas itu kita telusuri itu, Pak. Mhm, mhm. Lalu kemudian bagaimana antisipasi yang dapat dilakukan agar kejadian serupa ini tidak terulang lagi dan masyarakat ini tidak terus-menerus terjebak dalam skema Ponzi seperti ini, Pak? Iya, itulah masyarakat ini ya, bukan sesuatu yang baru ya. Kita sudah sering sekali melihat upaya-upaya penipuan yang dilakukan oleh para pihak gitu ya. Sehingga kita menghimbau kepada masyarakat agar lebihlah berhati-hati dengan tawaran investasi, produk dengan harga tidak wajar, ataupun dari pihak-pihak yang tidak memiliki legitimasi usaha yang jelas, misalnya tanpa izin, badan hukumnya nggak jelas, dan yang seperti itulah. Jadi umumnya kejahatan-kejahatan yang seperti ini kalau kita lihat baru-baru lalu ada Crazy Rich Medan, Bandung, Surabaya, kasus Langit Biru yang banyak korban itu gitu ya, itu semua memakai skema Ponzi. Yang ini yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Apa itu skema Ponzi ya? Lalu kemudian cara kerja skema Ponzi itu misalnya ya hanya menjanjikan imbal hasil yang menggiurkan jika investor mengajak orang lain untuk bergabung. Kemudian investor lama akan dibayar dengan uang dari investor baru. Saat investor baru menginginkan keuntungannya, nanti akan dibayar dengan uang investor baru lainnya. Nah, pola ini akan terus berjalan sehingga para investor itu akan terus mencari investor-investor baru, Pak Ayu. Iya. Nah, pemilik perusahaan atau penawar jasa dari investasi ini tidak ragu untuk misalnya menyiapkan mereka fasilitas-fasilitas bodong seperti kantor sewaan yang begitu wah gitu ya, produk investasi fiktif dan lain-lain. Nah, skema ini Mbak Ayu akan hancur jika tidak ditemukannya investor baru lagi. Karena hal ini tidak adanya uang untuk membayarkan dari imbal hasil yang dijanjikan pada investor lama. Jadi seperti itu pola kerjanya. Jadi tadi ya kembali kalau ada tawaran ya iming-iming ya produk dengan harga yang tidak wajar itu harus berhati-hati lah. Oke. Mungkin demikian Mbak. Masyarakat harus berhati-hati, tapi mungkin Pak dari PPATK sendiri bisa memberikan saran step by step yang konkret jika mungkin ada masyarakat pemula yang ingin berinvestasi, apa saja sebenarnya yang harus dicek supaya tidak terjebak dalam skema Ponzi seperti yang terjadi saat ini, Pak? Nah, kalau investasi sifatnya dia harus legal. Lihat badan hukumnya seperti apa. Lalu kemudian performance-nya, kinerja dari keuangannya ada nggak diaudit oleh misalnya lembaga resmi akuntan publik ya kan yang terpercaya, lalu kemudian dilihat itu kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir, terus ada nggak cacatnya di dalam melakukan usaha seperti itu. Jadi mudah sekali dengan keterbukaan informasi yang ada sekarang, sebenarnya mudah ya untuk kita mengetahui performance dari para investor ataupun para penjual yang memiliki bisnis yang baik ya kan, cara kerja yang bagus dan lain-lain. Baik, Pak Natsir, terakhir tentang kasus Rihana Rihani si kembar ini, apakah ada indikasi pencucian uang di dalamnya? Ya, kalau pencucian uang itu kita tahu kan adalah upaya menyembunyikan, ya, mengaburkan uang hasil kejahatan. Dari sini kan kelihatan bahwa uang tindak pidana asalnya itu adalah penipuan, ya kan? Menjual iPhone dengan harga jauh di bawah harga pasar, lalu kemudian banyak uang-uang dari konsumennya yang tidak terbayar. Nah, ini kemudian dia upayakan sembunyikan, samarkan uang hasil kejahatan itu sehingga seolah-olah tanpa sah. Nah, itulah yang pencucian uangnya gitu. Misalnya juga dia mengambil uang secara tunai dengan besar gitu ya, untuk supaya tidak mudah dideteksi oleh penegak hukum. Itu kan adalah salah satu upaya di dalam mencuci, di dalam melakukan pencucian uang. Oke. Seperti itu Mbak Ayu.
Berarti memang di kasus ini sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang ya di dalamnya. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih atas informasinya Ketua Kelompok Humas dan PPID PPATK Natsir Konga telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, sehat selalu Pak Natsir. Selamat sore, sehat selalu kita semua, Mbak.